Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 7 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar yang agung bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab oleh kematian-Mu ya Yesus, Engkau memberikan kami kuasa untuk menang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, berjudul Yesus akan memberi kita kuasa untuk menang. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Setan sedang bergulat dan bertempur memperebutkan jiwa kita. Ia melemparkan bayangan nerakanya tepat di depan jalan kita. Alihkan pandangan dari kuasanya kepada Dia yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan sepenuhnya. Mengapa imanmu tidak menembus bayangan itu ke tempat Kristus berada? Ia telah menawan orang-orang dan memberikan karunia kepada para pengikutnya. Ia akan mengajarkanmu bahwa setan menuntut setiap jiwa yang tidak bersatu dengannya sebagai miliknya. Setan adalah sumber kematian. Apa yang Kristus lakukan setelah Ia menempatkan setan di bawah kekuasaan maut? Kata-kata terakhir Kristus ketika mati di kayu salib adalah sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Iblis menyadari bahwa ia telah bertindak berlebihan. Kristus melalui kematiannya menggenapi kematian setan dan membawa keabadian ke dalam terang. Dan setelah Kristus bangkit, apa yang Dia lakukan? Dia meraih kuasanya dan memegang tongkat kerajaannya. Dia membuka kubur-kubur dan mengangkat kembali banyak tawanan. Bersaksi kepada semua orang di dunia kita dan dalam ciptaan bahwa Dia memiliki kuasa atas maut dan bahwa Dia menyelamatkan tawanan maut. Tidak semua orang yang percaya kepada Yesus dihidupkan kembali pada saat itu. Itu hanyalah contoh dari apa yang akan terjadi, agar kita dapat mengetahui bahwa maut dan kubur tidak dimaksudkan untuk menahan para tawanan, karena Kristus telah membawa mereka ke sorga. Dan ketika Dia datang kembali, dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, Dia akan membuka kubur-kubur. Sekali lagi, penjara akan dibuka dan orang mati akan bangkit menuju keabadian yang mulia. Inilah piala-piala yang Kristus bawa bersamanya dan persembahkan kepada alam semesta sorga dan dunia-dunia yang telah Allah ciptakan. Kasih sayang apapun yang pernah mereka miliki untuk Lucifer, yang dulunya merupakan kerub pelindung, kini telah hancur. Allah memberinya kesempatan
untuk mengembangkan karakternya. Jika dia tidak melakukan ini, mungkin ada orang-orang yang merasa tuduhan yang ia atau Lucifer ajukan terhadap Allah bahwa dia tidak memberinya kesempatan yang adil dapat dibenarkan. Pangeran kehidupan dan pangeran kegelapan sedang bertentangan. Pangeran kehidupan menang, tetapi dengan pengorbanan yang tak terhingga. Kemenangannya adalah keselamatan kita. Bukankah juru selamat kita memiliki sesuatu untuk dimenangkan? Bukankah dia terus bertempur melawan pangeran kegelapan hingga dia menjadi pemenang dalam segala hal? Kemudian dia menyerahkan pekerjaan itu tepat di tangan para pengikutnya. Kita memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dikutip dari manuskrip nomor 1 tahun 1889. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini diberi judul, Yesus akan memberi kita kuasa untuk menang. Namun, isi renungan berbicara tentang kemenangan Yesus atas maut. Apakah hubungannya Yesus memberi kita kuasa untuk menang dengan kematian Yesus? Pertama, Signs of the Times tanggal 30 November tahun 1889 paragraf 4 menyatakan, kematian Kristus di kayu salib memastikan kehancuran Dia yang berkuasa atas maut, sumber dosa. Ketika setan dihancurkan, tidak akan ada lagi yang menggoda kejahatan. Penebusan dosa tidak perlu diulangi lagi, dan tidak akan ada lagi bahaya pemberontakan di alam semesta Allah. Inilah pentingnya kematian Yesus bagi kita. Kematian Yesus memusnahkan setan dan kerajaan mautnya. Paulus lebih dahulu berkata dalam Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, yaitu Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Inilah pentingnya Yesus menjadi manusia dan alami kematian yang sesungguhnya, supaya oleh kematian Yesus, setan dan kerajaan mautnya musnah. Yesus memegang kunci maut dan karenanya berkuasa untuk membangkitkan umat-umat yang mati dalam Yesus. Namun, kuasa kemenangan atas setan dan kerajaan mautnya sudah dapat menjadi bagian kita sekarang. Bagaimana caranya? Inilah yang bagian kedua jelaskan. Mari kita baca ayat-ayat berikut ini yang adalah syarat untuk menjadi imam besar atau pengantara. Ibrani 5 ayat 1 berkata, setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Imam besar dipilih dan ditetapkan dari antara manusia. Oleh karenanya, untuk Yesus menjadi imam besar, dia harus terlebih dahulu menjadi manusia, yaitu manusia yang sama seperti kita. Kenapa harus sama seperti kita? Ibrani 2 ayat 17-18 berkata, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Inilah pentingnya Yesus menjadi manusia sama seperti kita, agar dia dapat merasakan derita dan cobaan yang kita alami, sehingga dia dapat menjadi imam besar yang dapat menolong kita. Kemudian, perlu ada korban. Ibrani 8 ayat 3 berkata, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan.
Setiap imam besar harus ada yang dipersembahkan, yaitu korban. Agar Yesus menjadi imam besar, apa yang dia persembahkan? Dirinya. Matius 20 ayat 28 berkata, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan inilah yang terjadi di salib. Inilah pentingnya kematian Yesus. Sebab itu adalah syarat untuk Yesus menjadi imam besar. Dan sebelum menjadi imam besar harus diurapi. Ibrani 1 ayat 9 berkata, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Inilah rangkaiannya mengapa kematian Yesus memberikan kepada kita kuasa agar kita menang. Sebab saat Yesus diurapi menjadi imam besar di sorga, yaitu sesudah dia bangkit dari kematian dan kembali kepada Bapa, pada saat itulah Roh Kudus dicurahkan kepada jemaat mula-mula. Roh Nubuat menjelaskan dalam Science of the Times tanggal 17 Mei 1899 yang berbunyi, betapa cepat Kristus memenuhi janjinya dan mengirimkan dari istana sorgawi jaminan dari kasih-Nya. Sesudah pelantikannya, yaitu pelantikan menjadi imam besar, Roh datang dan Kristus memang sudah dimuliakan. Bahkan dengan kemuliaan yang dia miliki sejak kekekalan bersama Bapanya. Selama masa kehinaannya di atas bumi ini, Roh tidak turun dengan seluruh kemancurannya. Dan Kristus nyatakan bahwa jika dia tidak pergi, itu tidak datang, tetapi jika dia pergi, dia akan mengirimnya. Itu adalah perwakilan dirinya, dan sesudah dia dimuliakan, hal itu diwujudkan. Perhatikan yang ditandai warna biru, minyak white kutip dari Yohanes 16 ayat 7 dan Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Bahwa roh itu belum diberikan karena Yesus belum dimuliakan. Tetapi segera Yesus kembali ke sorga dan dimuliakan, maka roh itu dicurahkan. Roh siapa yang dicurahkan? Rohnya Kristus tentunya. Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku ketiga halaman 20 paragraf 2. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Karenanya jelas bahwa roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah rohnya Kristus yang kudus. Inilah kuasa yang Yesus janjikan agar umat-umatnya menang, sebagaimana Yesus menang. Inilah hubungannya kematian Yesus dengan kuasa yang Yesus berikan agar kita menang. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 287 paragraf 7. Pangeran kehidupan dan pangeran kegelapan sedang bertentangan. Pangeran kehidupan menang, tetapi dengan pengorbanan yang tak terkira, yaitu kematiannya di kayu salib. Kemenangannya adalah keselamatan kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa kematian-Mu ya Yesus membawa kemenangan bagi kami. Sebab itu bukan hanya memusnahkan setan dan kerajaan mautnya, tetapi oleh karena kematian-Mu, itulah salah satu syarat untuk Engkau boleh menjadi imam besar, menjadi pengantara kami, yang mana saat Engkau dimuliakan, diurapi dengan Roh Kudus, Engkau mencurahkan Roh-Mu ya Yesus, dan itulah kuasa yang menjadikan kami pemenang, sebagaimana Engkau menang. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, dan kiranya Roh Kristus tidak hanya mengubahkan kami, tetapi juga memberikan kepada kami persatuan, sehati dan sejiwa, dan menjadikan kami umat-umat-Mu yang penuh kuasa, mengabarkan bahwa Engkau segera datang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi,
Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.